Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Margareta Yulianti dengan INC 1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan satu saya dengan judul Cara Menghitung Pajak. Baiklah, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang cara menghitung pajak. Pajak memiliki peranan yang begitu besar di dalam membantu pembangunan negara. Sebagai kontribusi wajib pajak yang harus disetorkan wajib pajak, pajak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat dengan diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Pajak pusat terbagi lagi menjadi beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu satu, cara menghitung pajak penghasilan atau PPh. Yang pertama, jika Anda memiliki penghasilan per bulan 5 juta, maka penghasilan kotor per tahunnya mencapai 60 juta. Yang kedua, bila Anda masih bujangan, maka Anda masuk ke dalam kategori PTKP poin pertama yakni 54 juta. Yang ketiga, penghasilan kotor PTKP sama dengan penghasilan bersih, yakni 60 juta dikurang 54 juta, maka penghasilan bersih adalah 6 juta. Yang keempat adalah dari penghasilan ini, Anda bisa menghitung besarnya pajak yang akan Anda bayarkan. Cara menghitung pajak penghasilan dengan penghasilan bersih yaitu 6 juta. Maka Anda akan mengikuti poin tarif pajak yang kedua yakni 15%. Lalu yang kelima adalah pajak penghasilan sama dengan 15% dikali 6 juta, yaitu 900.000. Jadi pajak penghasilan per tahun yang harus Anda setor ke negara adalah 900.000 atau 75.000 per bulannya. Lalu yang kedua adalah cara menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus yakni tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Atau dengan cara kedua yaitu 10% dikali dengan DPP. Lalu contoh kasus di sini ada Meta merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Asri dengan harga 20 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang yaitu 10% dikali 20 juta yaitu 2 juta. Jadi PPN 2 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut Meta dari PT Asri. Lalu yang ketiga adalah cara menghitung pajak penjualan barang mewah. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Untuk melakukan perhitungan PPNBM sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tarif PPN dan PPNBM di Indonesia. Tarif PPN saat ini sebesar 10% yang meliputi yang pertama, ekspor BKP berwujud, yang kedua, ekspor BKP tidak berwujud, dan yang ketiga, ekspor JKP. Sedangkan pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, untuk tarif 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu seperti alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Yang kedua adalah tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, seperti alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Lalu yang ketiga adalah tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick-up, dan minibus. Lalu yang keempat adalah tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Di sini terdapat contoh kasus yaitu pengusaha kena pajak X mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM, misalnya dengan tarif 20%. Maka perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut yaitu dasar pengenaan pajak 5 juta, PPN sama dengan 10% dikali 5 juta yaitu 500.000 dan PPNBM adalah 20% dikali 5 juta yaitu 1 juta. Selanjutnya, cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besarnya pajak akan ditentukan dari objek pajak seperti tanah dan atau bangunan, tidak berhubungan dengan subjeknya atau pembayaran pajak. Sehingga besarnya pajak hanya berdasarkan dari objeknya saja. Nilai jual objek pajak atau NJOP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP PKP, dan nilai jual kena pajak atau NJKP menjadi elemen penting di sini. Nah, beberapa rumus yang bisa digunakan yaitu yang pertama NJOP sama dengan NJOP bumi sama yaitu luas tanah dikali nilai tanah ditambah dengan NJOP bangunan yaitu luas bangunan dikali nilai bangunan.
Lalu untuk NJKP yaitu 40% dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB. Lalu untuk PBB yang terhutang yaitu 0,5% dikali NJKP, di mana NJKP adalah jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahunnya. Di sini terdapat contoh kasus yaitu Pak Jojon memiliki sebuah rumah di daerah Panam, Pekanbaru dengan luas 30 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 50 meter persegi. Misalkan harga bangunan tersebut adalah 50 juta, sementara harga tanahnya adalah 70 juta, maka berapakah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Pak Jojon? Nah, pertama kita harus terlebih dahulu menghitung nilai bangunan dan tanahnya, di mana bangunan adalah 30 dikali 50 juta yaitu 1,5 miliar, dan tanah 50 dikali 70 juta yaitu 3,5 miliar. Nah, yang kedua, kita hitung NJOP dengan cara menjumlahkan nilai bangunan dan tanah, di mana tadi 1,5 miliar ditambah 3, miliar yaitu 5 miliar. Lalu yang ketiga, setelah menghitung NJOP, maka hitung nilai NJKP dengan cara NJKP yaitu 20% dikali dengan 5 miliar yaitu 1 miliar. Nah, yang terakhir hitung PBB yaitu 0,5% dikali 1 miliar yaitu 5 juta. Jadi, besar PBB yang harus Pak Jojon bayar adalah 5 juta rupiah. Lalu yang kedua di sini adalah pajak daerah. Pajak daerah sendiri dibagi ke dalam dua jenis, yakni pajak provinsi dan pajak kota atau kabupaten. Nah, setiap jenis tersebut memiliki bidang pungutannya masing-masing. Yang pertama adalah pajak provinsi. Provinsi mendapatkan pajak dari berbagai macam hal, diantaranya yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan pajak rokok. Lalu yang kedua untuk pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, dan lain-lain. Nah, mengingat tarif setiap pajak berbeda, maka tentu proses perhitungannya pun juga berbeda-beda. Nah, di sini terdapat contoh kasus yaitu Dodi membeli sop buntut di restoran X seharga 50.000 serta mengonsumsi es susu seharga 10.000. Dodi juga mengambil makanan pendamping gorengan dengan harga 10.000. Mengingat restoran tersebut terletak di Jakarta, maka tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah 10%. Jadi cara menghitung pajaknya yaitu DPP dikali tarif pajak restoran, di mana DPP tadi 50.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 dikalikan dengan 10%. Maka 70.000 dikali 10% adalah 7.000. Jadi pajak yang harus dibayar Dodi setelah mengkonsumsi sop buntut, es susu, dan gorengan sebesar 7.000. Nantinya pajak yang diterima oleh restoran X tersebut harus dibayarkan ke pemerintah daerah. Baiklah, langsung saja ke penjelasan yang kedua yaitu mengenai norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Nomor perhitungan pajak dan penghasilan ini terdiri atas dua. Yang pertama, norma perhitungan umum, yaitu yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua adalah norma perhitungan khusus, yaitu bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Selanjutnya adalah tentang cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase norma perhitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum pajak penghasilan, terlebih dahulu dihitung penghasilan kena pajak dengan mengurangkan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto tersebut. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu Bapak Asep merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Jakarta. Selama masa tahun pajak 2021, ia memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta. Berapa besaran penghasilan itunya? Yang pertama adalah mencari tarif presentasi perhitungan itu berdasarkan informasi pekerjaan dan domisili dari soal. Tarif presentasi NPPKN Bapak Asep pada 50% sesuai dengan lampiran, maka cara menghitungnya adalah penghasilan itu yaitu 500 juta dikali 50% yaitu 250 juta. Selanjutnya untuk mendapatkan PPh terutang wajib pajak harus mengalihkan penghasilan itu dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.